Di balik kemegahan istana, sebuah cinta terlarang harus berakhir tragis. Di episode sebelumnya, Pangeran Liang dan selir kesayangannya, Mei Lin, tertangkap saat mencoba melarikan diri dari gerbang timur. Kini, keduanya terancam hukuman mati. Namun, takdir punya rencana lain. Sebuah rahasia besar yang terpendam puluhan tahun akan terungkap, mengubah cinta mereka menjadi pertarungan antara nasib dan darah. Inilah episode keempat, Tetesan Darah di Balik Mahkota. Di dalam penjara istana yang gelap dan dingin, Mei Lin menatap Pangeran Liang dengan putus asa. Wajahnya pucat, sementara sang pangeran terikat di seberang ruangan. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Yang mulia, apakah ini akhir dari segalanya?" Pangeran Liang menatapnya dengan tatapan penuh tekad. "Selama aku masih bernapas, tak akan ada yang menyentuhmu." Ia berusaha melepaskan ikatan di tangannya, namun usahanya hanya membuat darah segar menetes dari pergelangannya yang terluka. Melihat itu, Mei Lin tak kuasa menahan tangis. "Jangan, aku tak ingin melihatmu terluka lagi." Ratapannya terhenti saat pintu sel terbuka perlahan. Sosok yang tak terduga muncul dari kegelapan. Kasim Zhao, dengan wajah cemas, berbisik mendesak, "Yang mulia, Nyonya Mei Lin, cepat, ikut saya sebelum penjaga datang." Kasim Zhao membawa mereka menyusuri terowongan rahasia di bawah istana. Udara terasa pengap, hanya diterangi oleh obor kecil di tangannya. Di tengah lorong yang sunyi itu, Kasim Zhao berhenti dan mulai membuka tabir masa lalu. "Dulu," katanya dengan suara berat, "di bawah istana ini, permaisuri pertama pernah melahirkan seorang bayi. Seorang perempuan. Bayi itu disembunyikan dan dibesarkan oleh keluarga pelayan kerajaan." Mei Lin tertegun. Langkahnya terhenti, jantungnya berdebar kencang. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan napas tertahan. Kasim Zhao menatapnya dengan tatapan yang menusuk jiwa. "Kau, Nyonya, adalah anak kandung permaisuri pertama. Darah yang sama dengan Pangeran Liang mengalir di nadimu." Dunia seakan runtuh di hadapan mereka. Pangeran Liang terpaku, tak bisa berkata-kata. Wanita yang ia cintai dengan sepenuh hati ternyata adalah adiknya sendiri. Sementara itu, di balai singgasana, Raja Tian Yue duduk dengan mata merah penuh amarah. Di hadapannya, Selirwa membacakan laporan penangkapan Pangeran Liang. Berani-beraninya Pangeran Liang membawa selir pelarian. "Kepala mereka berdua harus dipersembahkan di hadapanku." Murka sang raja. Selirwa, dengan ekspresi sedih yang dibuat-buat, menimpali, "Baginda, jika ingin menjaga kehormatan istana, tak boleh ada belas kasihan." Namun, saat sang raja menunduk dalam amarahnya, sebuah senyum licik tersungging di bibir Selirwa. Rencananya berjalan sempurna. Pagi berkabut menyelimuti gerbang utara. Mei Lin dan Pangeran Liang berlari sekuat tenaga, diikuti oleh Kasim Zhao. Suara derap langkah pasukan istana semakin dekat. "Jadi, selama ini kau adalah adik darah yang sama dengan ibuku," ucap Pangeran Liang, masih tak percaya dengan kenyataan pahit ini. "Aku tidak tahu. Aku tak tahu apa-apa tentang masa lalu," sahut Mei Lin di sela isak tangisnya. Pangeran Liang menghentikan langkahnya dan menggenggam erat tangan Mei Lin. "Meski darah kita sama, hatiku tetap memilihmu. Cinta ini bukan dosa jika hati kita murni. Namun, kebahagiaan sesaat itu harus berakhir." Pasukan istana muncul dari balik kabut. Puluhan anak panah dilepaskan ke arah mereka. Di tengah kekacauan, sebuah panah menembus dada Pangeran Liang. Ia jatuh berlutut. Mei Lin menjerit dan memeluk tubuhnya yang bersimbah darah. Dengan napas terakhirnya, Pangeran Liang berbisik, "Jika aku dilahirkan kembali, aku ingin bertemu denganmu bukan di istana, tapi di dunia tanpa mahkota. Liang, jangan pergi. Aku akan menyusulmu." Raung Mei Lin histeris. Ia mencabut belati dari pinggangnya, siap mengakhiri hidupnya. Namun, Kasim Zhao dengan cepat menahan tangannya. "Jangan. Hidupmu masih punya arti. Darahmu bisa mengubah nasib negeri ini." Di tengah kesedihan yang tak tertahankan, Mei Lin pun jatuh pingsan. Darah Pangeran Liang yang menetes ke kipas putih di tangannya, secara ajaib membentuk simbol naga yang menyala samar. Cinta mereka berakhir dalam darah. Tapi darah itu justru menandai awal dari kebenaran. Apa yang akan terjadi pada Mei Lin selanjutnya? Akankah rahasia garis keturunannya terungkap dan mengubah takdir kerajaan? Semuanya akan terjawab di episode 5, Tahta Berdarah dan Janji di Langit. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen,
dan subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah yang semakin menegangkan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.